Masyiral muslimin wa sumratas salihin, jamaah Jumat Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal Muhammad Yusuf, insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Pada Jumat hari ini, izinkan khatib kembali mengajak kepada kita semua untuk benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah takwa. Demikian juga hati mengajak dirinya dan kita semua untuk pandai-pandai berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillah. Semoga kita semua tidak termasuk hamba-hamba Allah yang masuk dalam kelompok sedikit, ialah hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur, hanya sedikit hambaku yang pandai bersyukur kepadaku. Semoga statement pernyataan Allah ini kita masuk dalam kelompok yang sedikit. Allah juga menjelaskan di dalam firman-Nya bahwa orang yang pandai bersyukur kepada aku, maka niscaya aku akan menambahkan dan memberikan nikmat lebih banyak dari setelahnya. Sebaliknya, jika dia kufur ingkar, maka aku akan memberikan siksa yang lebih pedih setelahnya, baik di dunia maupun di akhirat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada Jumat hari ini hati akan mengetengahkan, menjadikan satu pesan-pesan moral, nasihat agama untuk kita semua, hakikat dan langkah konkret mewujudkan wasatiyah sebagai moderasi beragama. Ketika kita melihat berbagai macam definisi dan pengertian, sederhananya adalah wasatiyah atau moderasi Islam, atau yang dikenal dengan istilah Islam moderat, bukanlah suatu ajaran Islam yang memudah-mudahkan, baik untuk dipahami maupun dalam prakteknya sekalipun. Oleh karena itu, menurut salah seorang ulama besar yang bernama Yusuf Al-Qaradawi, bahwa metode wasatiyah adalah metode yang digali dari Al-Quran, di mana dalam metode tersebut dikenal dalam ilmu hukum Islam usul fikih yang mengedepankan rukhsah atau keringanan, perkara furu atau cabang, dan tegas pula bahwa dalam hal akidah tentu tidak ada toleransi. Begitupun moderat atau wasatiyah tidak bisa diartikan sebagai reduksionis atau mengartikan sepotong-sepotong, karena wasatiyah dalam agama yaitu berpegang teguh pada sunnah dan kehidupan Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang budiman, dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang kata wasatiyah secara gamblang. Misalnya, kita melihat dalam surah Al-Baqarah ayat 143 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Artinya, demikianlah kami jadikan kamu untuk wasatan. Dalam ayat yang lain dijelaskan dengan surah yang sama, ayat 238, Hafidhu ala salawati wa salatil usta wa qumu lillahi qanitun. Artinya, peliharalah
salat semuanya, dan salat pertengahan adalah salat asar. Atas dasar inilah salat asar menjadikan salat pertengahan ketika kita berhitung dari salat subuh. Tentu jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, masih banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hal ini. Sementara dalam literatur hadis, kata wasat hampir tidak ditemukan istilah ini, tetapi yang ditemukan adalah istilah yang sepadan dengannya atau sepadan dengan maknanya, seperti kata al-qasd yang bermakna tawassut dan al-iktidal. Satu contoh hadis Rasulullah SAW yang menggunakan kata al-qasd, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir bin Samurah. Rasulullah SAW bersabda, an Jabir bin Samurah qal kuntu usalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawatu fakanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan. Artinya, dari Jabir bin Samurah berkata, aku telah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam berkali-kali, dan aku dapati salatnya dalam pertengahan, khutbahnya juga pertengahan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, dari beberapa prinsip dasar dan karakteristik wasatiyah yang diintisarikan dalam hadis, maka kita bisa melihat Islam wasatiyah dalam perspektif hadis. Terdapat beberapa prinsip. Yang pertama, prinsip al-khairiyah yang memiliki arti terbaik atau terpilih. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ila akhir ayat surah Al-Imran ayat 110. Umat Islam merupakan umat terbaik dan terpilih yang disebutkan dalam kitab suci Al-Quran. Dalam kedua sifat ini, umat Islam seyogianya membawa nilai-nilai kedamaian dan kelembutan. Prinsip kedua, al-adalah, yakni adil dalam wasat atau al-qasd. Nilai keadilan merupakan hal yang penting. Keadilan mencangkup segalanya, baik dalam hal yang bersifat ketauhidan ataupun bersifat kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tentunya. Prinsip ketiga, jamaah Jumat rahimakumullah, dikenal dengan prinsip at-tawazun, yang berarti keseimbangan. Karakteristik ketiga ini menjadi pengikat Islam menjadi agama yang sempurna, karena Islam mampu menyeimbangkan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Seseorang yang seimbang dalam kehidupannya akan seimbang pula dalam kehidupan sosialnya. Ikmal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa ammal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Kejarlah, tuntutlah duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Kejarlah, tuntutlah akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok. Prinsip keempat jamaah Jumat yang dirahmati Allah, yaitu prinsip at-tasamu, toleran. Dalam karakter dan prinsip ini merupakan pembuka dari wasat. Seseorang yang menjalankan sikap tasamu akan pasti tawazun. Dia pasti bersikap adil, dan selanjutnya pasti menjadi manusia-manusia terpilih dan terbaik. Prinsip kelima, al-istiqamah atau konsistensi. Selain 4 karakter yang telah disebutkan di atas, seseorang hendaknya memegang prinsip berada jalan yang lurus, siratal mustaqim.
adalah jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Prinsip ketiga adalah Rab al-Haraj, itu prinsip menghilangkan kesulitan. Prinsip ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Berikanlah kemudahan, jangan mempersulit. Berikanlah ketenangan, jangan membuat gaduh. Dari sinilah bahwa Rasulullah SAW sangat jelas adalah sosok pemimpin yang bersikap sederhana, yang tidak mempersulit umatnya, dan senantiasa memberikan solusi-solusi yang tidak memberatkan. Dari keenam prinsip dan karakter tersebut di atas, wasatiyah dalam hadis memiliki kesinambungan dengan sikap-sikap baik lainnya, dengan mengedepankan toleransi dan keseimbangan. Semoga umat Islam senantiasa memberikan kedamaian bagi sekitarnya. Jamaah Jumat rahimakumullah, semoga khutbah singkat ini memberikan renungan-renungan buat kita bahwa sesungguhnya dalam hidup dan kehidupan ini harus senantiasa kita berusaha, berupaya untuk menganut dan melaksanakan yang namanya wasatiyah. Termasuk hari ini umat Kristiani merayakan hari lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Sebagai umat manusia, bahkan sebagai umat Islam, kita dianjurkan untuk tetap menghormati selama tidak merusak, bertentangan dengan akidah kita. Islam mengenal saudara sebangsa, Islam mengenal saudara sesama manusia, Islam mengenal saudara bermacam-macam suku dan etnis, karena Islam mengejar adalah mengenal saudara basyariah. Itu artinya bahwa umat Islam harus melaksanakan persatuan dan kesatuan dalam rangka mengamalkan dan mengimplementasikan ajaran-ajaran wasatiyah dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan negara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.